Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ana Rosana, Bakti Eka Suwandi, Iqbal Rifai Arosid, Irene Pratika Dede, dan Kartika Ratridelia Putri akan mempresentasikan tentang susunan dan kewenangan pengadilan pajak. Dimulai dari kewenangan pengadilan pajak akan dijelaskan oleh Kartika Putri Delia. Dipersilakan kepada Kartika. Oke, next. Kekuasaan pengadilan pajak. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karenanya, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Nah, kalau dibandingin sama pengadilan biasa atau pengadilan negeri, itu kan ada dua tingkat. Yang pertama pengadilan tingkat pertama yang di pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tingkat banding yang ada di pengadilan tinggi. Nah, sedangkan pengadilan pajak itu merupakan satu-satunya, sehingga merupakan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Nah, sengketa yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu, pengadilan pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan atau keberatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian. Nah, selanjutnya, pengadilan pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak. Ada dua, yaitu gugatan dan banding. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memutus sengketa pajak, yaitu gugatan dan banding berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Next. Next. Nah, pengadilan pajak dalam gugatan memeriksa dan memutus sengketa. Next. Next. Halo. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Next. Cek selanjutnya. Next. Sebentar. Next slide. Cek, izin melanjutkan ya. Untuk selanjutnya, kekuasaan pengadilan pajak pasal yang ayat 2. Jadi untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak itu pengadilan pajak bisa memanggil atau meminta data dari pihak ketiga, tentunya dari selain pihak yang bersengketa, untuk tentang data atau keterangan yang dapat membantu keputusan pengadilan pajak untuk hasil akhir nantinya. Kemudian ada susunan dari pengadilan pajak. Ini susunan pengadilan pajak dari garis besarnya. Untuk yang lebih rinci nanti dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi untuk susunan pengadilan pajak secara garis besar itu ada
seorang pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Untuk yang berhubungan tentang kekuasaan kehakiman itu pimpinan sama hakim anggota. Jadi pimpinan sama hakim anggota itu merupakan pejabat negara yang tugasnya melaksanakan tugas di kekuasaan kehakiman. Jadi tentunya ini di bidang sengketa pajak. Untuk masa jabatannya sendiri itu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali. Untuk susunan pengadilan pajak yang lebih rincinya akan dijelaskan oleh selanjutnya teman saya. Baik, untuk susunan pimpinan pengadilan pajak itu terdiri atas 2 ya. Yang pertama ketua pimpinan dan yang kedua itu wakil ketua pimpinan. Untuk ketua pimpinan itu sendiri hanya terdapat 1 ketua, yang mana ketua pimpinan tersebut diangkat oleh presiden dari para hakim pengadilan pajak yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Lalu untuk wakil ketua pimpinannya itu terdiri atas maksimal 5 orang. Lalu untuk jumlah wakil ketuanya itu didasarkan atas jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Adapun untuk tugas tiap wakil ketua itu dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, dan atau jumlah sengketa pajaknya. Next. Nah, untuk hakim pengadilan pajak itu sendiri tentunya kurang lebih sama dengan ketua di slide sebelumnya itu, yakni diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iren. Oke, selanjutnya Sekretaris Pengadilan Pajak. Sekretaris Pengadilan Pajak itu diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Adapun tugasnya yaitu memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum dengan dibantu wakil sekretaris. Sedangkan status kepegawaian Sekretaris Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk susunannya terdiri dari sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti. Adapun sekretaris atau wakil sekretaris dan sekretaris pengganti tersebut dapat merangkap tugas-tugas kepanitraan. Next. Untuk selanjutnya, syarat untuk menjadi calon sekretaris pengadilan pajak yaitu merupakan warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain, dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Selanjutnya yaitu panitera pengadilan pajak. Panitera pengadilan pajak ini diatur dalam pasal 29 sampai 30 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam pengadilan pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Panitera tersebut diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan. Sedangkan dalam hal pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung. Next. Panitera pengadilan pajak tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan sengketa yang sedang atau akan ditanganinya, kemudian penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan atau pengusaha, kecuali ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami akan membuka 2 pertanyaan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Ari. Di Undang-Undang Pengadilan Pajak yang nomor 14 tahun 2002 itu kan ada pasal 32-nya itu bunyi tugas Undang-Undang Pengadilan Pajak itu juga mengawasi kuasa hukum. Nah itu saya ingin nanya untuk pengawasan ke kuasa hukum dari Pengadilan Pajak itu gimana? Makasih. Oke. Pertanyaan kedua itu ada di chat itu dari Mbak Rauzatul Makfirah tuh, silahkan diakomodir juga.
Baik, terima kasih kepada Rozatul. Rozatul ini bertanya tentang tugas pembagian tugas wakil hakim. Mohon waktu untuk kami menjawabnya. Mungkin Bakti bisa menjawab dulu pertanyaan dari Ari. Silakan kepada Bakti. Baik, saya izin menjawab terkait pertanyaan Arin tadi tentang pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum. Itu bentuknya pengawasannya gimana gitu kan. Nah, untuk pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan pajak itu terdapat di Surat Edaran nomor 3 tahun 2015 tentang penyampaian laporan pemberian jasa kuasa hukum pajak di pengadilan pajak. Di situ di cakupan atau ruang lingkupnya di angka nomor 2 itu tertera bahwa kuasa hukum itu dalam hal kewajibannya sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak itu wajib untuk menyampaikan laporan pemberian jasa kuasa hukumnya. Nah, di situ berisi tentang informasi ataupun keterangan mengenai jasa kuasa hukum tersebut. Ya, dalam hal laporan ini terdiri atas diantaranya memuat tentang jumlah dan keterangan mengenai pemohon banding atau penggugat yang telah diberikan jasa, lalu nomor sengketa dan tanggal sidangnya kapan dilaksanakan gitu. Nah, laporan tersebut bisa disampaikan ke Ketua Pengadilan Pajak dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Nah, laporan pemberian jasa kuasa hukum ini disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum. Nah, jadi dalam hal mengajukan permohonan izin kuasa hukum harus disertakan juga laporan pemberian jasa hukum jasa kuasa hukum tadi. Nah, apa implikasinya misalnya si kuasa hukum tadi tidak memberikan laporan terkait dengan pemberian jasanya kepada pengadilan pajak. Nah, implikasinya bisa saja surat izinnya itu surat izin sebagai kuasa hukum itu tadi tidak diterbitkan. Nah, kalau misalnya surat izin tadi tidak diterbitkan, itu artinya kan tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa hukum pajak sebagaimana terdapat di pasal 5 huruf G PMK 184 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pajak. Itu artinya si kuasa hukum tadi tidak bisa menjadi sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Ya. Jadi ini cakupannya hanya di pengadilan pajak saja, tidak mencakup di pengadilan lain. Itu sih, Pak, bisa nanti di-share filenya ke teman-teman ya, SE tadi. Tahun iya, Pak. Ya. Jadi memang biasanya dalam 2 tahun sekali itu surat kuasa hukum kita habis, teman-teman, dan harus memperpanjang. Pada saat memperpanjang itulah kita biasanya mencantumkan klien-klien yang kita tanganin. Itu kalau di pengadilan pajak lebih jelas daripada konsultan pajak. Kalau di pengadilan pajak pada saat kita meminta perpanjangan izin kuasa hukum, kita wajib mencantumkan klien yang kita tanganin apa, sengketanya apa, kapan sidang, dan yang sudah selesainya dalam periode kita menjadi kuasa hukum. Dan yang kita tanganin ya, kan kita kadang jadi kuasa hukum belum tentu ditunjuk. Gitu. Dan misalkan di situ ada kuasa hukum 2 itu Mas Bakti, kadang dalam sidang itu kita meminta tolong ke 2 kuasa hukum, salah satu saja yang wajib mencantumkan sebagai ini sengketanya punya dia gitu. Karena nanti yang beracara satu, yang satunya mendampingin gitu. Tuh. Nanti di-share aja filenya biar teman-temannya bisa melihat juga di situ. Oke. Silakan. Silakan untuk pertanyaan kedua tentang jelaskan tugas hakim yang ada di slide 11. Coba dibuka slide 11-nya, PIC-nya silakan. Maaf, sepertinya kami belum mendapatkan jawabannya. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Silakan pertanyaan selanjutnya.
sambil tetap kelompok 1 kelompok 3 Pri ya. Iya, Pak. Tugasnya itu ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak tuh yang pernah saya bagi. Kalau Apakah enggak ada yang ingin bertanya? di bukunya Mas Beni juga ada. Izin bertanya. Silakan. Kelompok 3. Tanya saya. Di slide syarat calon sekretaris pengadilan pajak tadi kan ada beberapa syarat kan, yaitu salah satunya berijazah sarjana hukum dan sarjana lain. Itu maksudnya sarjana lain itu apa, dan sarjana apa saja yang kira-kira bisa jadi ini apa sekretaris pengadilan pajak selain sarjana hukum gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Yesaya. Mungkin saya bisa jawab pertanyaan Yesaya. Maksud sekretaris pengadilan pajak itu sarjana selain sarjana hukum. Tapi yang pasti di situ dibilang bahwa sekretaris pengadilan pajak itu harus minimal memiliki ijazah S1 atau D4 dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Jadi sarjananya bebas sarjana hukum atau sarjana. Oke. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Mungkin maksud dari Irene tadi, sarjana lain itu sarjana selain hukum yang bisa menjadi sekretaris pengadilan pajak itu, Pak. Mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya, tapi kalau berdasarkan dari sekretaris pengadilan pajak sebelumnya yang kami lihat itu memang tidak hanya sarjana hukum saja yang menjadi sekretaris pengadilan pajak, Pak. Ada yang dari akuntansi, ada juga dari ekonomi. Jadi kami rasa sarjana lain itu maksudnya itu sarjana selain sarjana hukum, yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai sekretaris pengadilan pajak. Ya, memang kalau sekretaris tidak ada kewajiban harus hukum, ya teman-teman ya. Sekretaris itu biasanya mereka kayak pejabat struktural. Jadi dia rekrutmen dari rekrutmen PNS biasa di pengadilan pajak, kemudian ada seleksi untuk jadi sekretaris. Pada saat seleksi itu semuanya sepanjang mereka sarjana dan diakui secara ini institusi mereka, kan mereka pada waktu lanjutkan kuliah itu boleh, semuanya boleh dilanjutkan. Ya kayak di pajak, Anda nanti melanjutkan S1 tuh boleh. Pada waktu di DJP mau melanjutkan S1 tuh boleh, cuman dibatasin tidak boleh kayak mesin, teknik-teknik itu tidak boleh. Harus yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, berhubungan dengan pekerjaan seperti akuntansi, ya, hukum, kemudian ada yang S1 pajak, manajemen, intinya ekonomi dan hukum, kurang lebihnya gitu, yang ada irisan dengan pajak. Begitu juga di pengadilan pajak. Nah, kemudian rata-rata mereka itu sama seperti kalau kalian melihat polisi itu kan lulusan Akpol. Kemudian mereka pasti rata-rata kalau kalian perhatikan itu rata-rata mereka adalah kuliahnya hukum. Karena tidak ada S1 kepolisian kan, hukum. Karena mereka penegak hukum. Jadi yang serelevan dengan pekerjaan mereka. Nah, setelah ada seleksi, nanti baru ditunjuk oleh paniteranya di sana, panitera untuk dijadiin sekretaris. Yang intinya tadi satu, mereka harus membuktikan diri menguasai perpajakan. Salah satunya pasti kalau S1 dari akuntansi atau apa, mereka harus mempunyai privat, ya. Privatnya punya privat APC gitu. Kalau hakim wajib hukum, kuasa hukum pengadilan pajak wajib kuasa SH, macam saya SH. Makanya kalau kalian mau keluar, mau jadi kuasa hukum pajak harus SH juga gitu. So jangan cuma ngejar akuntansi saja kalau mau keluar nantinya. Begitu Mas Bakti. Oke, kalau tentang pertanyaan Mbak Irene tentang tugas itu sudah ditemukan belum tugas-tugas hakim? Saya coba izin menjawab juga, Pak. Silakan Mas Bakti. Kayak ini juru bicaranya Mas Bakti ya.
Nyambi, Pak. Nyambi jubirnya. Mumpung hilang jubir presiden nih. Sebentar, Pak, saya buka. Di close dulu aja itu yang share screen ini biar temannya bisa share screen atau tugas udah ada. Izin menjawab, Pak, tadi pertanyaannya si Jangan sila, Mbak. Mbak, sorry. Mbak Rozatul tadi di slide 11 kan yang tugas wakil hakim, contohnya itu pembagian tugas-tugas wakil itu seperti apa. Terus karena maksimal itu 5 orang, biasanya terdiri dari apa aja. Nah, jadi di penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak itu di pasal 7-nya dijelaskan bahwa wakil ketua itu dapat lebih dari satu. Bisa di-share undang-undangnya biar teman-temannya baca. Saya udah bikin multiple itu, jadi semuanya bisa share. Kemarin ada yang nanya saya, Japri, Pak, bagaimana cara belajar ini? Saya bilang kalau kayak gini kalian harus memahamin baca undang-undangnya, pernya satu persatu memang. Gitu. Kuncinya gitu. Kalau tanya, Pak, bagaimana caranya kemarin kok nilai saya rendah gini, keberatan ini, ya tanya yang paling tertinggi di kelas, siapa yang paling tertinggi di kelas sebenarnya. Ya kalau success story saya nggak tahu, nggak bercerita, itu cara belajar Anda sendiri kan masing-masing sendiri. Cuman kalau mengenai banyak sengketa ini segala macam tentang peraturan dan hukum, Anda nggak bisa lari dari, Anda mesti belajar di peraturannya, dan kalau bisa bikin matriks oret-oretannya ya dari ini, karena pasal kan loncat-loncat ya teman-teman ya, pasal tuh loncat-loncat gitu. Silakan. Izin, apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Jadi tadi terkait pertanyaan Mahfirah tadi sudah ada sebenarnya penjelasannya di pasal 7. Jadi sini sama. Wakil ketua pengadilan pajak itu dapat lebih dari satu, itu didasarkan pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Jadi apabila jumlah sengketa pajaknya itu sudah tidak dapat ditangani oleh seorang wakil ketua, itu perlu lebih dari satu gitu. Kan jenis pajak itu sendiri kan misalnya ada PPh, PPN atau PPNBM, itu kan tidak hanya satu kasus saja. Jadi kalau misalnya satu ketua sama wakil saja, mungkin ya berdasarkan kemampuan wakil ketua itu bisa saja tidak mampu untuk menyelesaikannya gitu kan. Jadi bisa saja itu misalnya dua wakil ketua itu bisa saja membidangi misalnya jenis pajak yang berbeda, satunya tentang PPh, misalnya satu tentang PPN. Kalau menurut kelompok kami sih seperti itu. Oke. Jadi itu 5 itu maksimal ya, teman-teman. Ingat, 5 itu maksimal. Dalam sidang itu maksimal 5. Dan biasanya maksimal 5 itu akan terjadi maksimal itu pada saat penanganan, karena satu ketetapan pajak, atau kalau sudah diajukan keberatan, satu surat keberatan yang bisa diajukan banding, satu surat untuk satu surat. Ya enggak? Nah, biasanya akan dimaksimalin 5, jika biasanya meliputin PPh badan. PPh badan itu satu jenis pajaknya PPh badan, cuman kadang sengketanya banyak. Ada sengketa di omsetnya, ada sengketa COGS-nya, OPEC atau other, ya. Sengketanya macam-macam. Ada domestik, internasional. Nah, kalau biasanya sengketa pajak yang ringan, dalam artian misalkan PPh pasal 21, 23 atau apa, biasanya wakil itu maksimal cuma 2 dipakai. Bahkan kadang pengadilan cepat gitu. Kalau untuk STP itu pengadilan cepat, 1 hakim aja udah selesai gitu. Di situ. Lah, bagaimana pembagian tugasnya? Itu ya yang secara tidak tertulis pasti seperti Mas Bakti bilang tadi, nanti kamu akan lebih fokus di aspek ini, kamu ini, kamu ini. Nanti antar hakim kan akan berelaborasi sendiri. Misalkan hakim ketuanya, dia nanti sebagai koordinatornya, hakim anggota 1, 2, sampai 5 tuh akan fokus di peredaran usahanya, yang satu lagi di COGS-nya di purchase misalkan, yang satu kemudian di OPEC misalkan, kayak gitu. Ops, kok keluar ya. Jadi kayak gitu.
Jadi persen in charge tetap berjalan di pengadilan, cuman yang saya tahu biasanya karena di situ nanti ada panitera, biasanya panitera lah yang akan mengakomodir, hakim hanya memutuskan. Tugas hakim tidak meneliti, memutuskan saja. Nah, biasanya dalam sidang itu ada namanya uji bukti. Uji bukti. Nah, misalkannya, karena kalian belum pernah ke pengadilan pajak ya, sayang ini sampai dengan tanggal 20 lockdown. Kalau enggak, kalian bisa ngikutin sidang, karena ada beberapa sidang diizinkan online, tapi yang boleh berbicara hanya kuasa. Nanti saya kasih link Zoom yang sidang saya bisa. Cuman karena lagi off. Coba saya izin share, Mas. Sama seperti Jakarta yang lagi lockdown, sekarang juga kita juga lagi lockdown. Kita nggak bisa beracara di pengadilan ini. Kalian lihat ini kita juga sampai dengan tanggal 20 pengadilan tutup. Menghindari tatap muka, bahkan helpdesk pun menghindari tatap muka, jadi semuanya kirimannya via pos online, dan teknik pelaksanaannya pun lagi diatur, dan kayaknya reses sampai tanggal 20. Sampai dengan tanggal 20. Jatuhnya kalau reses sampai dengan tanggal 20 itu apa? Mundur. Sengketanya jadi mundur, otomatis ya fee konsultan mundur juga. Fee konsultan mundur juga, Mas Bakti. Karena kan kalau belum diputus, karena biasanya tuh hakim itu setelah putus, ketok palu, itu namanya ucap. Setelah ucap, nanti panitera akan membuat risalahnya. Dari ucap sampai risalah itu bisa sampai 1-2 bulan kalau mau tahu. Itulah kenapa kalau pada saat kita beracara di pengadilan, kebanyakan kita ngirim soft copy ke panitera. Kita lebih banyak komunikasi sama panitera, karena nanti file-file kita akan diakomodir paniteranya. Jadi ini sampai tanggal 20 kita kayaknya reses, sama seperti DPR juga reses, jadi saya agak sedikit free sampai tanggal 20 untuk sidang saya udah nggak ada. Padahal kalau bisa online, nanti saya kasih link Zoom, kalian bisa nonton sidang online, lumayan kan? Gitu. Karena harusnya kalian pernah beracara di pengadilan. Jadi kalian bisa bandingkan, tanya ke paniteranya, sekretariatnya, Pak, Bu, sidang cepat hari ini di majelis berapa? Jam berapa? Majelis 1 jam ini, oke, Anda ke sana. Kemudian sidang untuk PPN di mana? Kalian bisa nyari, karena di sana juga ada tabelnya, draftnya, hari ini acaranya di mana aja. Nggak enaknya di pengadilan itu, kalau kalian jadi kuasa hukum, itu kita nggak tahu jamnya. Karena sidangnya itu ada berapa, misalkan hari itu di satu majelis ada 10 sidang, bisa jadi yang nomor 1 sampai 3 kalau nggak hadir otomatis turun. Biasanya kita berasumsi kalau sudah urutan 6 ke atas itu kita setelah makan siang. Kita biasanya nunggu ya sekitar pengadilan pajak itu ada Starbucks, Ceko atau apa, kita nongkrong di situ. Kita minta tolong anak 1 junior standby di sana. Dah, kamu duduk aja di sana. Kalau ngopi kamu ngopinya Starling aja di sana dah. Gitu aja. Itu nanti kalau sudah nomor urut 4 panggil kami gitu. Biar kami segera meluncur ke sana. Dan jangan salah, kalau kalian nanti ke pengadilan, banyak orang bawa koper. Banyak orang bawa koper. Karena nanti uji bukti. Kita tuh pembuktian sampai bukti-bukti terkait. Terakhir saya pembuktian tentang PPh pasal 23 tahun pajak 2015. Waduh, itu sampai bongkar gudang. Kebayang tahun 2015 gudangnya di mana, berkasnya mana, orangnya sudah nggak ada. Waduh, repot, Mas. Repot di situ. Kalau pengarsipan yang bersangkutan repot. Jatuhnya pada waktu uji bukti agak susah kami gitu. Jadi kami beracara tergantung klien kami. Klien kami ya kuat ya kuat. Nah, kemudian itu lagi ke tentang tugas tadi, nggak mungkin uji bukti itu di depan hakim. Ya. Nanti pasti hakim oke. Sengketanya ternyata sengketa bukti ya, bahwa menurut banding dalam ini kantor pusat ya,
Menurut terbanding dikenakan PPh pasal 23 untuk objek bla 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 bla. Oke, menurut pemohon banding, objek PPh pasal 23 adalah bla 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 bla. Oleh karena itu, karena ada sengketa mengenai alat bukti, silakan dilanjutkan uji bukti di ruang sebelah. Ada nanti ruang sebelah, satu lagi ruang, Mas. Sampingnya ruang sidang itu ada ruang untuk uji bukti. Nah, pada saat itu di situ biasanya kalau kami sesama mantan orang pajak ketawa-ketawanya, udahlah, tolonglah bantu biar cepat selesai. Biasanya gitu. Kita cari win-win solution-nya. Jangan bikin repot aku lah, kayak gitu kadangnya. Kadang mereka ya udah tolonglah bantu juga, udah. Akhirnya kita kenal, kita cari solusi terbaik. Kantor pajak nggak terlalu dibikin malu, WP nggak terlalu dibikin malu. Saya bilang nggak terlalu bikin malu, kenapa? Karena kemarin saya mendapatkan dikenain objek PPh pasal 23. Padahal setelah kita lihat, ternyata itu objek PPh pasal 21, teman-teman. Nah, itu kan sudah salah objek. Nah, begitu kita buktikan itu bukan objek pasal 23, gugur dengan sendirinya. Apa itu bisa jadi novum ini objek pasal 21? Data baru PPh pasal 21? Nggak bisa, salah sendirilah kantor pajak. Jatuhnya nanti pemeriksanya dipanggil. Ini kenapa nggak dikenain pasal 23, 21, malah 23? Kasihan pemeriksanya pada saat di situ, teman-teman. Itulah kadang kami kalau mantan dari DJP, pada saat kayak gitu kita akan membantu juga teman-teman kita. Udahlah kalau kayak gitu kami cari win-win-nya lah gitu. Ini kalau kita ungkap kasihan juga nih teman pemeriksanya, dianggap nggak kompeten. Ya nggak? Salah penentuan objek. Nah, masalahnya pemeriksanya pada saat dipanggil, kadang dipanggil sebagai saksi, mereka tunjuk keberatan. Keberatan harusnya tahu dong kalau ini sudah bukan objek PPh pasal 21. Kenapa diteruskan? Ini objek pasal 21 harusnya dong, bukan 23. Kalau udah tahu ya kami dari awal disalahkan aja, selesai di situ, nggak usah sampai banding, kan gitu. Jadi akhirnya pada saat di situ teman, kami melihat mereka saling tuding. Saling tuding satu sama lain. Nah, itu yang nggak enaknya. Sebagai mantan DJP yang kerja sekarang kontra sama DJP. Nah, lebih banyak itu beracara di pengadilan. Kalau selain PPh potput, selain PPh badan itu biasanya uji bukti. Ya, uji bukti. Seperti yang kemarin kami membuktikan bahwa ada ini kami perusahaan HPH, hak pengelolaan hutan, tahu? Yang tanaman-tanaman itu nanti jadi dia nanam sekitar 1.000, ternyata dipanen hutan tanaman industrinya itu untuk bubur kertas cuman terpanen 700. Kita cari bukti, alhamdulillah kita menemukan di area itu sempat ada kebakaran. Minta bukti, newspaper, kemudian kita ke kantor polisi, kita ke dinas pemadam kebakaran untuk buktikan. Kan pihak ketiga itu alat bukti paling kuat itu pihak ketiga. Akhirnya KPP ya udah oke. Berarti ada 300 terbakar ya. Ya Pak, terbakar. Jangan 300 lah gitu. 200 saja ya atau 100 saja. Di situ kami. Jadi kita kadang ya janganlah, ini buktinya tertulis kayak gini loh. Gitu. Ya, teman-teman, kadang di luar kami masih harus membantu DJP. Kalau klien sih yang pasti intinya mereka terutama Jepang ya. Jepang itu, perusahaan Jepang, kalau ada di SKP, walaupun Rp1 saja, mereka akan fire. Dianggap salah Rp1 saja, mereka akan fire. Karena mereka sudah merasa laporan tepat waktu. Itu buat mereka harga diri. Makanya di Jepang kan ada tulisan, ada ini harakiri ya. Malu ya, budaya malu mereka kuat tuh. Jadi kalau merasa salah itu mereka seakan-akan ada masalah dengan kantor pusatnya. Berapa kali kita akan melucu? SKP-nya cuma 10 juta. Bayar konsultan 100 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Enggak, buat orang Jepang tuh masuk akal tuh. Harga diri itu segalanya tuh. Itulah kenapa kalau kita meriksa perusahaan Jepang,
Walaupun koreksi sedikit pasti keberatan. Itu paling kesel kalau meriksa perusahaan Jepang tuh, lah sampai banding lagi nih. Pasti itu. Gitu kalau lain dengan perusahaan Asia lainnya. Bukan Jepang ya, Asia lainnya gitu. Jadi kita kadang lihat kliennya juga, wih, Pak ini SKP cuma 10 juta, kontraknya kita kasih berapa? Ya tetap seperti biasa lah. Dan ternyata benar diambil tuh kontraknya tuh misalkan 100 juta atau 200 juta tuh diambil. Padahal kita hanya sengketa 10 juta. Kebayang nggak? Segitunya mereka nganggap diri mereka tepat. Dan mereka yakin. Nah, terkait hakim tadi, kembali ke hakim tadi, ya itu tadi, tidak semua hakim paham ketentuan PPA tertentu. Dan tidak semua hakim akan didelegasikan untuk ini. Biasanya, kami kalau pengalaman kami, satu hakim itu akan menanganin, misalkan satu hari itu 10 kasus, biasanya akan dibagi si A ngurusin PTA, B, C, si B ngurusin C, D, E gitu. Mereka PIC-nya itu, jadi kontak personnya sama hakim yang bersangkutan, panitera yang bersangkutan, kayak gitu. Oke, silakan dilanjutkan kelompoknya. Baik, terima kasih Pak Yazid atas tambahan penjelasannya. Yep. Sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Oke, teman-teman. Kita sudah belajar tentang kehakiman, pengadilan pajak. Izin saya share dulu ya, sampai susunannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih punya setengah jam. Kalau mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Boleh tentang sharing saya atau apa, silahkan. Saya ingin bertanya, Pak, terkait putusan yang terbaru, Pak, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU 18/2020. Di situ dikatakan bahwa masa jabatan untuk ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak itu hanya 5 tahun, Pak. Karena sebelumnya di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Tapi berdasarkan putusan itu hanya 5 tahun. Kemudian juga untuk pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak yang sebelumnya itu diusulkan oleh Menteri Keuangan. Sekarang pasal 5 ayat 2 itu telah diubah berdasarkan putusan tadi, bahwa pengangkatan ketua dan wakil ketua itu diangkat oleh Presiden, dipilih dari dan oleh para hakim yang diusulkan Menteri Keuangan. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah nanti kami mengikuti peraturan yang terbaru terkait putusan MK tadi atau tetap berpedoman kepada pasal 8 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak? Oke, coba di-share putusan MK-nya, Mbak, biar teman-teman semua lihat. Ya, baik. MK nomor berapa, Mbak? Putusan MK nomor 10/PUU 18/2020, Pak. Putusan MK nomor 10 ya? Iya. 2020 ya? Iya, Pak. Tentang masa jabatan ya? Masa jabatan dan pengangkatannya, Pak. Pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim. Karena saya belum punya pegang filenya, coba di-share. Yang penting kalau sudah ada putusan yang tertinggi, diterima, Mbak. Sama kemarin kan kita sepakatin itu sudah ada ya, itu. Nah, itu permohonan perkara, yang bermohon siapa nih? Pemohonnya hakim. Iya, Pak. Ada 3 hakim yang mengadakan sengketa, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya, nomor putusannya apa? Itu bahwa MK itu menerima dan mengabulkan permohonan terkait pasal 8 ayat 2 dan 5 ayat 2, Pak. Tentang pengadilan pajak dikabulkan, oke, terus? Alasan pemohonnya terkait jabatan itu
Katakan di sini. Ini. Oke. Pada prinsipnya suatu aturan itu kalau sudah ini kan seakan-akan digugat ya sama hakim karena terkait masa jabatan dan sudah putus di MK, itu harus diikutin. Karena mereka kan tunduk pada keputusan yang tertinggi ya, gitu. Ini kalau di pengadilan pajak, Mbak, pasti akan diikutin. Yang akan jadi masalah, ada satu keputusan MK itu yang oleh KPP tidak diikutin. Jadi begini, yang bisa menjadi kuasa wajib pajak adalah di undang-undangnya jelas konsultan dan bukan konsultan. Kuasa wajib pajak itu oleh kantor pajak dipaksa yang bukan konsultan adalah harus pegawai wajib pajak, ada gitu. Bahkan kayak saya ini, saya belum punya izin konsultan karena saya belum boleh beracara kalau belum 2 tahun. Makanya saya beracara di pengadilan pajak. Kalau pengadilan pajak tidak ada batasan pensiunan pajak, maksimal berapa tahun harus boleh beracara. Kalau konsultan pajak baru 2 tahun baru boleh beracara. Nah, itu kalau di kantor pajak tuh entah kenapa ya, mereka tidak ngikutin itu. Jadi kadang kami tunjukin putusan MK, mereka nggak menerima. Tetapi alhamdulillah itu hanya terjadi di wilayah KPP Pratama. KPP Madya ke atas kami diterima. Saya kebetulan ini udah tahun kedua, saya tunjukin surat putusan MK itu, saya diterima, welcome sama mereka. Karena kenapa? Anda bayangkan kayak Pak Darussalam, itu tidak punya izin konsultan, teman-teman. Anda anggap mereka nggak kompeten untuk jadi kuasa, padahal syarat kuasa itu memahami aturan pajak, kan? Ya nggak boleh. Jadi akademisi, kalau kayak saya masuk sebagai praktisi, mantan orang pajak itu langsung masuk sebagai praktisi. Jadi kalau di putusan MK itu pasti diikutin di pengadilan pajak karena kita beracara sama-sama orang yang paham hukum. Ya. Nah, entah kenapa kalau putusan MK tentang konsultan pajak nanti saya share ke kalian itu di KPP tidak. Saya sampai ketawa-ketawa waktu itu nemenin teman saya, akhirnya ketemu kepala kantornya, ya maklumin lah Mas anak-anakku gitu. Sampai gitu aja. Ya Pak, tapi ya tolonglah Pak jangan bikin malu kami gitu aja. Sehingga akhirnya klien kami lepas. Klien kami lepas gara-gara oleh KPP kami nggak diterima. Partner kami sama seperti saya, resign tapi sudah 5 tahun dan dia sebagai kuasa itu ditolak. Alasannya nggak punya izin konsultan. Itu kami sedikit memaklumin kalau di KPP karena KPP pemahaman tentang hukum kurang ya. Tapi kalau di pengadilan pajak Mbak Irene, Mbak Rizky, Mas Bakti dan teman-teman ini putusan ini pasti dipakai ya. Putusan MK ini tentang masa jabatan. Siapa yang ngangkat segala macam. Itulah kenapa kemarin Menteri Keuangan tidak mau kurang lebih pajak dijadiin badan tersendiri. Anda bisa bayangin nggak dalam Kementerian Keuangan pajak keluar dari Kementerian Keuangan? Sekuat apa itu Bu Sri Mulyani lagi? Sudah nggak ada. Karena pajak itu so seksi, penentu penerimaan negara. Kalau dilepas, di Kementerian Keuangan hanya sisa anggaran, ya dah, biaya cukai itu yang kurang menopang APBN sehingga posisi tawarnya pasti kurang kan, gitu. Dan nanti zaman kalian, mudah-mudahan diangkat semua jadi orang di DCP ya, zaman kalian tuh sangat amat enak sekali karena sudah dikembangkan sistem Cortex yang nanti kalau kalian klik aja nama orang, semua data bank segala macam masuk di depan kalian. Tinggal kalian identifikasi
Bahkan kalau dia beli motor, beli mobil segala macam tuh informasinya masuk ke meja kalian semuanya secara online. Jadi kalau kalian tinggal telan aja di situ. Cuman itu tadi, berarti ini akan jadi pelajaran buat kalian, Mbak Rizky dan teman-teman, bahkan ke semuanya, ke angkatan kalian. Tolong saran saya ya, jangan selalu berpikir Anda pengen lanjut di 4. Anda, alhamdulillah kalau lanjut di 4. Kelebihannya lanjut di 4 tuh sekarang itu cuma 1. Begitu lulus, Anda langsung otomatis 3A. Tidak perlu penyesuaian bla 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 bla. Karena itu sekolah kedinasan. Amanahnya kalau sekolah kedinasan setelah lulus Anda otomatis langsung diakui. Tapi kalau sekolah luar belum tentu diakui, kan gitu. Jadi Anda, dan sekarang sayangnya entah kenapa ya, teman-teman saya rata-rata sekarang ngeluh di DJP itu teman-teman, kalau mau naik pangkat susah. Harus ada tes dulu, setelah tes lulus belum tentu diterima naik. Kenapa? Karena katanya ada batasan kuota, misalkan 3A 300. Kalau belum berkurang dari 300, ya kamu nggak bisa naik walaupun lulus. Aneh. Itu. Jadi karirnya harusnya kalau struktural kan 4 tahun sekali naik pangkat kalian. Ya nggak? 4 tahun sekali naik, 4 tahun sekali naik. Dulu otomatis, sekarang terakhir suruh tes. Tes lulus bisa naik. Sekarang disuruh tes dan nunggu kuota. Kayak orang naik haji aja nunggu kuota. Itu sangat zolim. Itu sangat zolim. Mau yang di struktural, mau yang di fungsional, sama. Akhirnya jadinya cara satu-satunya kalian memang harus ngejar D4. Sekolah kedinasan, ya. Ngejar D4 sekolah kedinasan, biar otomatis masuk. Karena entah kenapa di pejabat itu. Tapi saran saya kalau D4 itu kan akuntansi, bahwa pajak itu tidak cuma akuntansi, kalian belajar juga ilmu hukum dan lain-lain. Bisa belajar sendiri, syukur-syukur berijazah. Karena kita nggak tahu suatu ketika siapa tahu kalian banting setir kayak saya pengen keluar. Ya nggak? Kalau kalian banting setir keluar, kuliah lagi, sudah terlambat ya Mas saya ya. Mumpung masih niat, semangat, kuliah gitu. Nah ini enaknya di hukum, kuliah hukum. So Mbak Rizky terima kasih filenya ini. Jadi teman-teman kita mengikuti file MK ini. Jadi nanti kalau ada soal yang mengenai masa jabatan, mengenai kapan pensiunnya, memakai keputusan yang tertinggi yaitu MK ya. Karena itu kan belum bisa ngubah undang-undang pengadilan pajaknya. Nanti kalau undang-undang pengadilan pajak udah dirubah, pasti akan dirubah. Karena sampai dengan sekarang pengadilan pajak masih seperti seakan-akan di bawah MA, Mahkamah Agung, tapi kenyataannya masih segala keputusannya dari Kementerian Keuangan. Oke, masih dualisme di sana, masih dualisme. Oke, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya, Mbak. Ini dibagi di grup nanti file-filenya ya, Mas, Mbak, biar teman-teman pada baca itu informasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tanya ke atau ketanya ke semua atau ketanya ke saya? Tanya ke Bapak, boleh ke kelompok yang tadi juga boleh sih, Pak. Silakan. Masalah ini panitera sama panitera pengganti. Oke. Nah, kalau untuk yang di pengadilan pajak sendiri, apakah ada syarat khusus nggak, Pak, yang kalau untuk panitera sama panitera pengganti di pengadilan pajak? Karena saya nemu surat edaran Mahkamah Agung kalau misalnya contoh untuk panitera pengganti di pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, itu mereka harus magang dulu 1 tahun di pengadilan negeri. Nah, kalau untuk pengadilan pajak ini ada juga atau gimana ya, Pak? Oke. Magang itu berarti mereka bukan pegawai tetap? Iya, belum, Pak. Masih pelatihan, dia di surat edarannya juga dibuat magang gitu, Pak. Oke. Kalau sejauh pengalaman saya, aturan tentang panitera itu bagian struktural dari administrasi mereka. Jadi kalau dalam penyidikan pajak ya, di kantor pajak itu ada penyidik, ada mindik, administrasi penyidiknya. Dia yang anak strukturalnya aja.
Mereka tidak dalam kapasitas untuk mempidanakan orang. Minggu lalu salah satu, sudah saya cerita, salah satu klien saya diambil kejaksaan ya. Sudah saya cerita belum? Klien saya diambil kejaksaan di Pengadilan Tinggi Nabire. Saya sudah sarankan, beliau tinggal di Makassar. Saya hari Senin ke Makassar, saya ajak temuin beliau. Beliau malah terbang ke Nabire. Saya bilang jangan terbang dulu Bu, nanti sama saya. Saya ada acara di Makassar hari Selasa kebetulan. Beliau terbang hari Senin ke sana, hari Selasa ditemuin oleh penyidik, hari Rabu diambil kejaksaan, masuk sel. Hari Senin minggu depannya di press release. Beliau wakil bupati padahal. Nah, saya udah sampaikan, Bu, saya udah bilang jangan berangkat, Anda sudah bayar pokoknya. Pada waktu itu beliau udah bayar pokoknya, tapi itu berlangsung sebelum Omnibus Law keluar, Mas. Anda punya, dia tetapin 1 miliar, kalau dengan sanksi biar nggak dipidana, udah terlanjur P21. Mohon maaf, kalau udah terlanjur P21, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tuh. Kena 4%, 400% kan, biar nggak di penjara, total bayar 5 miliar harusnya. Saya bilang tunggu Bu, sebentar lagi November keluar Omnibus Law, minimal ada saving 1 miliar. Kan gitu, karena jadi 3% nih. Gitu. Sambil kita mencoba jalan lain, gitu, mencoba jalan lain diskusi tentang niat baik kita. Gitu. Karena beliau nggak menanggapin dari awal, tahu-tahu itu. Ya kami kuasa ya pernah dengar waktu itu dulu sampai disuruh ada benjolan sebesar bakpao atau apa dulu itu lawyer itu. Saya bilang Bu harusnya nggak usah berangkat. Saya disuruh Pak, begitu nelfon saya. Anda kan bisa bilang mohon maaf hasil COVID saya positif jadi saya nggak bisa terbang dari Makassar. Kan selesai, saya bilang gitu aja. Kan selesai, saya bilang gitu aja. Saya harus isoman 2 minggu gitu kan, gitu aja. Tidak dalam kapasitas menghindar, tapi kita cari jalan dulu gitu loh, ya nggak? Kita cari jalan dulu, nanti Anda berangkat sama saya gitu. Akhirnya betul teman-teman, sampai dengan sekarang masih di penjara beliau. Akhirnya penyidiknya setelah ketemu saya hari Rabu, penyidiknya ke Makassar ketemu saya ceritain apa adanya ibu itu, beliau minta maaf. Ibu itu istrinya polisi yang sudah meninggal. Saya bilang kamu itu harusnya lihat baik-baik itu juga sama satu korsa sama kamu penyidik juga polisi kan gitu. Anaknya di kejaksaan juga tuh. Dia nggak pelajarin profilnya ibu itu, anaknya di kejaksaan tuh. Dan yang paling parah saya bilang itu kamu ngejar memang dalam 1 tahun keluar sprindik, Januari keluar atas nama ibu itu, Desember keluar atas nama ibu. Kayak gak ada WP lain kamu. Gitu loh. Gitu. Kayak WP lain gitu, saya bilang gitu. Karena memang biasanya Mas teman, itu biasanya yang gampang sekali yang dinaikin P21, yaitu faktur pajak fiktif. Jadi jadi ibu itu seakan-akan melakukan land clearing kebunan di Irian sana. Jadi kayak gitu, sampai kayak gitu Mas teman. So kalau tentang tadi pertanyaan Mas Diki, di kantor pajak seperti saya bilang pengadilan pajak itu belum sepenuhnya di bawah MA, sehingga peraturan-peraturannya masih tumpang tindih. Sejauh yang saya pahami dan kenali dan pelajarin sekarang, panitera itu yang pasti pegawai administrasi aktif mereka. Ya. Oke, tidak ada ketentuan harus sarjana A, B, C atau apa, tidak ada. Ya, dan panitera pengganti pun itu
sama kapasitasnya gitu. Karena mereka hanya biasanya mempersiapkan dokumentasi, membantu perekaman data, membantu administrasi di pengadilan tersebut. Tidak ada kewajiban harus magang atau apa, tapi yang pasti mereka biasanya sudah PNS murni di situ ya. Kalau di pengadilan umum kan biasanya memang malah magang gitu kan. Itu aja Mas yang bisa saya sampaikan. Yang pasti kalau nanti betul-betul sudah penempatan atau apa, kali-kalilah jalan ke pengadilan pajak ya. Lihat kayak gimana. Sayang kalian nggak lihat di sana. Kalau mahasiswa saya di Atmajaya sama Trisakti sama Perbana, saya sarankan melihat ke sana gitu untuk lihat bagaimana beracara gitu. Dan pasti kalian akan banyak melihat, mohon maaf, kuasa hukum, mohon maaf. Di sini ada yang etnis Tionghoa, mohon maaf kalau saya menyinggung ya, etnis Tionghoa banyak. Dalam bahasa bisnis, kalau ada orang etnis Tionghoa masuk berbisnis itu berarti memang banyak uang di situ, ya. Iya Mas ya, itu gitu. Nah ternyata sama. Mahasiswanya pun rata-rata yang kayak dari mereka juga. Jadi itu rival Anda semua nanti itu. Itu rival Anda, kompetitor Anda. Karena nanti Anda paling 3 tahun lagi mungkin akan kembali ke kampus sebagai D4. Jadi 5 tahun lagi bisa jadi kalian sudah dalam posisi penelaah keberatan yang akan beracara dengan WP sebagai keberatan, atau di pengadilan pajak, bahkan bisa jadi Anda jadi fungsional yang akan menetapkan ketetapan pajak, kan? Ya enggak? Bisa jadi. Oke, itu dari Mas Diki. Terima kasih tadi pertanyaannya dan jawabannya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya coba tanya. Walaupun Anda belum pernah beracara di pengadilan, saya coba tanya, kalau Anda sebagai kuasa hukum, ada WP yang Anda pegang, diperiksa, all taxes, semua jenis pajak, mulai dari PPh badan, PPh pasal 21, 23, bla bla bla, dan PPN lah. Dan keluar ketetapan. Semuanya keberatan. Akhirnya semuanya keberatan ditolak juga. Akhirnya semuanya banding. Yang jadi masalah adalah satu surat banding untuk satu jenis ketetapan pajak. Ternyata ketetapan pajak mereka, PPh pasal 21-nya ada 12 ngasa. PPh pasal 23, 12 masa. PPN, 12 masa. Kemudian pasal 26, 12 masa. Belum STP-nya, belum PPh badannya. Kira-kira kalau kalian ngajukan, sidangnya bersamaan apa enggak? Minimal hari yang sama apa enggak, atau majelis yang sama apa enggak? Anda ngajukan 1 PPh badan, 2 ngajuin PPh pasal 21 12 masa Januari sampai Desember, pasal 23 Januari Desember itu sudah 25 pengajuan, pasal 4 ayat 2, pasal 26, kemudian pasal 15 mungkin misalkan ada, dan PPN. Itu misalkan tuh ya 12 kalikan 5 sendiri udah 60 produk hukum, tambah badannya 61. Anda ajukan bersamaan 61 surat. Itu kalau sidang kira-kira majelisnya sama apa tidak? Nih, ini masalah Anda karena apa? Anda punya experience ke sana. Kalau Anda kemarin ke sana kan Anda bisa lihat ya enggak? Fakta di lapangan kayak gimana? Ayo kira-kira gimana? Ada enggak yang minimal ngira-ngira deh. Ini majelisnya kira-kira gimana nih nanganin 61 berkas? Apa dipecah-pecah atau sama? Karena pengajuannya kami bersamaan tuh. Harus selesai bersamaan. Sidangnya mungkin bersamaan. Kira-kira gimana? Kalau dikasih pertanyaan itu kalian pasti bingung kan? Nah, siapa tahu itu pertanyaan itu ketua di pengadilan ini. Itu pertanyaan asli
keadaan di lapangan kan? Kira-kira bagaimana? Saya tanya kalian aja sekarang majelis di pengadilan pajak ada berapa? Mungkin nggak tahu kan? Karena padahal itu penting loh kalian buat tahu, ya nggak? Majelis ada berapa? Kalian mungkin nggak tahu gitu. Ayo kira-kira ini akan disidangkan majelis yang sama apa tidak? Kalau majelisnya beda, harinya sama apa tidak? Kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Kalau kalian sebagai panitera lah, kalian memposisikan sebagai panitera di pengadilan pajak. Wih, 61 berkas nih. Tanggal masuknya sama, WP-nya sama, tahun pajaknya sama, hanya beda-beda bulan, beda-beda jenis pajak. Ini enaknya ku taruh di satu majelis, atau 2 majelis, atau 3 majelis. Yang satu lagi nanti dari sisi konsul kuasa hukum. Nanti, ayo silakan berpendapat teman-teman. Enggak apa-apa, kalian berandai-andai. Ada absen 23. 23 siapa? Mas Muhammad Robert ya? Silakan, absen 23 silakan. Siapa 23? Saya Pak, maaf Pak. Oke, silakan Mas. Kemudian dipersiapkan juga absen 3, silakan. Kalau menurut saya, satu jenis pajak di majelis yang sama, Pak. Satu jenis pajak, majelis yang sama. Berarti akan ada 6 berapa majelis? 5 majelis mungkin. Iya, Pak. Kemungkinan. Sama nggak kira-kira? Apa Pak? Maaf, Pak. Hari yang sama nggak kira-kira? Untuk harinya bisa sama, Pak. Kalau bisa sama, berarti konsultan pajaknya harus banyak dong. Kuasa hukumnya. Ayo. Mas absen 3 silakan dibantu. Ini sebetulnya prinsip dasar loh teman-teman. Kalau kalian belajar prinsip dasar bagaimana beracara di pengadilan, kalian pasti bisa jawab dengan dasar hukum. Walaupun kalian belum beralaman. Monggo Mas Ahmad Bukhari bantu Mas Muhammad Robert tadi. Kan kalau Mas Muhammad Robert tadi satu majelis satu jenis pajak. Jadi kalau ada 5 jenis pajak, PPh Badan pasal 21, 23, 26, pasal 2, PPN 6 malah. 6 panitera kan. 6 panitera hari yang sama itu atau bagaimana? Silakan. Kuasa hukumnya nanti bagaimana? Itu udah saya kasih clue nih. Kuasa hukumnya bagaimana kalau usulan Mas Robert dibagi 6 majelis. Iya Pak. Monggo Mas Bukhari. Kalau menurut saya Pak, kemungkinan di sini kita mengira bahwa majelisnya itu terbatas. Jadi kemungkinan majelis itu mungkin sama atau tidak. Nah kemudian kalau misalkan hari ini, kalau harinya itu berbeda Pak, tiap jenis pajak berbeda Pak harinya. Memperhitungkan dari waktu pengadilan, waktu yang dibutuhkan dalam pengadilan pajak Pak. Jadi gitu Pak. Oke. Mas Igo, karena tadi yang sudah sedikit terlambat, ayo silakan berpartisipasi. Idenya kira-kira apa? Ini idenya, kalau saya jelasin alasannya, kalian pasti make sense deh. Menurut saya sih sama ya Pak, satu majelis saja Pak. Cuma mungkin satu majelis, harinya? Mungkin harinya mungkin beda-beda gitu Pak. Harinya akan beda, oke. Jadi misalkan majelis 7, hari sidang hari pertama ini, hari kedua ini, ketiga ini, gitu ya? Iya Pak. Oke. Hari Jumat tidak ada sidang ya, teman-teman. Hari Senin sampai Jumat itu mereka nggak ada sidang. Oke. Mbak Dias, coba Mbak Dias, kira-kira apa? Menurut saya sama kayak Vigo Pak. Jadi majelisnya bisa beda-beda, tapi salah. Majelisnya sama tapi harinya bisa beda-beda. Oke. Ada ide yang lain? Mas Ardi pribadi, kira-kira apa? Mungkin sama majelisnya cuma satu, cuman tapi harinya mungkin kalau menurut saya Pak, maaf kalau salah. Ya, disatuin, terus kalau belum beres mungkin
dilanjut lain waktu. Oke, terima kasih. Tadi udah saya jelaskan bahwa kadang dalam satu hari satu majelis itu menyidangkan 10 sengketa. 10 sengketa. Clear? Misal kira biasanya sekitar 10 sengketa. Sengketa pajak. Nah, sengketa pajak kadang panitera itu akan melihat ini yang bersengketa sama enggak? Ya. Misalkan oh PT-nya sama, ya udah taruh dalam satu majelis. Biasanya gitu. Ya, clear. Kemudian dia akan melihat tuh, ini PP pasal 21 walaupun 12 masa, tapi sebetulnya ini hasil dari ekualisasi kemudian diatribusi di 12 masa itu. Jadi sebenarnya sengketanya cuma satu, ekualisasi biaya dengan objek PP pasal 21. Jadi itu sebetulnya 12 perkara, tetapi sengketanya atas satu saja. Itu biasanya dikumpul. Ya, pasal 23. Nanti kalian udah pernah belajar ekualisasi kan, teknik ekualisasi? Jangan bilang minta pembelajaran dari saya lagi, nanti kuliah umum lagi nanti saya. Saya ada bahan, kalau mau kuliah umum silakan nanti hari apa. Gitu. Oke, lah artinya apa? Itu pasti akan ditaruh dalam satu majelis. Terkait proses kehakiman pengadilan yang murah. Kan diharapkan pengadilan itu murah ya. Tidak memberatkan. Pernah dengar kan? Murah. Lah, Anda bisa bayangkan kalau mereka beda-beda majelis atau satu majelis, tapi hari-hari yang beda, itu tidak efisien teman-teman untuk yang bersangkutan. Ibaratnya dia orang dari Medan harus ke Jakarta, itu akan memberatkan. Ya, salah satu prinsip keadilan adalah sampai di situ. Ya, mereka sampai melihat efisiensi murah. Oh, sengketanya akan dilihat oleh paniteranya. Nah, ini sengketanya cuma ekualisasi PPN, perbedaan omset di PPN selama 1 tahun diadu dengan peredaran usaha. Kemudian ditaruh di tiap bulan. Wah, cuma satu sengketa ini walaupun dibikin per masa. Seakan-akan sengketanya 12 masa, tapi atas satu permasalahan. Kan gitu. Nah, itu biasanya akan ditaruh di majelis yang sama dan hari yang sama. Ya, teman-teman. Walaupun nanti seakan-akan listnya banyak, tapi acaranya oke. Kita diskusi PPA Badan dulu. Oke, ya PPA Badan selesai. Nanti uji bukti atas HPP, geser. Sidang berikutnya, PT yang sama, PPA pasal 21. Oke, PPA 21 itu ada berapa sengketa nih? 12. Sengketanya karena apa? Ekualisasi yang mulia. Menurut kami, ini istilah orang terbanding, ekualisasi ini. Dan karena kami menganggap mereka biaya itu teratribusi dalam 12 bulan, makanya kami meng-SKP 12 bulan. Oke. Bagaimana menurut pemohon banding? Ya, yang mulia, ekualisasi itu kami bisa jelaskan bla 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 bla. Dan kalaupun ini kami minta tolong yang terbanding untuk membuktikan bahwa itu atribusinya di tiap bulan. Oke, uji bukti nanti kedua sebelah bla bla bla. Itu gitu aja, teman-teman. Ya. Jadi kayak gitu. Itu makanya saya bilang kalau kalian tahu prinsip keadilan yang murah, ya, efisien, cepat, ya kan? Karena makin lama pengadilan itu biaya kan banyak yang harus ditanggung, terbanding atau pemohon banding. Ya, itulah kenapa dibikin acaranya kayak gitu. Oke? Jalan-jalanlah nanti. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Mas Nabil ada? Mau ditanyakan? Belum, Pak, sejauh ini. Boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Tapi ini masih berkaitan sama pengadilan pajak, Pak. Sebenarnya pengadilan pajak ini sistemnya gimana ya, Pak? Kok di pengadilan pajak ini nggak ada jaksa penuntut gitu, Pak? Nggak ada jaksa. Pengadilan pajak itu pengadilan khusus, makanya kan. Itu kan. Nggak ada jaksa penuntut. Ya kayak pengadilan petun lah. Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ada hanyalah pemohon dan termohon. Gitu. Ya, pemohon bandingnya ini, terbandingnya ini, hakim hanya untuk menjembatani aja. Karena di sini bukan pidana penuntutan. Ya. Bukan perdata yang penuntutan itu. Perdata pun sebetulnya tidak ada. Perdata itu kan hanya acara 2 orang. Misalkan salah satu pengadilan perdata yang umum, misalkan mohon maaf,
pengadilan agama. Biasanya nanganin kasus-kasus cerai. Pemohonnya dari istri, termohon kan dari suami, ya enggak? Nah, nanti bisa diwakilin oleh kuasa hukum masing-masing. Tidak ada jaksa di situ, Mbak. Nggak ada yang dituntut. Ngapain dituntut? Dituntut harus cerai gitu. Aneh kan? Gitu. Nah, nanti yang ada hakimnya, ada satu hakim yang dianggap sebagai mediator. Ya, diupayakan segala macam cara untuk damai. Ya, tapi kalau memang sudah nggak bisa, akhirnya kan akan beracara. Nah, pada saat beracara itulah nanti akan jatuh jika ada masalah pidananya, misalkan KDRT, otomatis di pengadilan umum tinggi atau negeri terkait kasus KDRT-nya. Bisa jadi nanti salah perdata, gonogini, ya enggak? Sengketanya nggak bisa diselesaikan di pengadilan, misal pengadilan umum misalkan ya udah deh, nanti rumah punya ini punya ini. Kalau bisa diselesaikan di situ, selesaikan di situ. Kalau nggak bisa, pasti pengacaranya akan saling tuntut satu sama lain dan masuk di pengadilan umum. Makanya kalau kasus artis cerai atau pengusaha cerai yang ada gonogininya, jatuhnya pengadilan umum, ya itu karena udah melibatkan sesuatu yang menjadi seakan-akan klaim hak yang bersangkutan. Di sini kan tidak ada klaim-klaiman. Saya mengklaim ini, kamu mengklaim ini, paniteranya menyelesaikannya. Gitu. Jadi tidak ada penuntutan di sini, Mbak, kecuali pidana pajak, lah baru penuntutan. Clear, Mbak ya? Gitu. Terima kasih. Kalau di pengadilan itu ada jaksanya. Ada jaksa itu kan berarti tindakan melawan hukum negara. Jaksa itu adalah perwakilan negara untuk menuntut tindakan melawan hukum yang sebelumnya sudah disidik, sidik oleh unit di bawahnya yaitu kepolisian. Kepolisian lidik sidik, setelah P21 dikirim ke pengadilan, baru jaksanya yang nuntut. Itu kan perbuatan melawan hukum ke negara. Nah, kalau pajak itu kan yang melawan hukum ke negara kan yang pidana pajak. Di sini kan tidak ada masalah pidana pajak, bukan pasal 39 dan kawan-kawannya. Ya. Tidak ada perbuatan melanggar hukum terkait pidana. Sepanjang masih administrasi, pengadilan administrasi, ya. Oke. Thank you. Masih ada yang tanya lagi? Mbak Rizky nanti dibagi share filenya ya. Kalau nggak ada, karena sudah jam 9, berapa menit lagi kita close ini. Kita tutup kuliah hari ini. Mas Yesaya bisa, Mbak Anissa? Silahkan ditutup kuliah, boleh? Kalau mau ditutup, atau kalau enggak, ada mau ditanyakan, silahkan. File dari saya sudah saya bagi ke Mbak Anissa, nanti mohon dibagi di kelas ya Mbak ya. Gitu. Atau mau saya tanya lagi? Saya nanyanya itu sebetulnya itu konsep dasar kan, pengadilan umum murah, praktis, efisien kan. Kalau kalian mengikuti dari awal, walaupun kalian nggak pernah beracara di pengadilan, tapi kalian tahu prinsip pengadilan bahwa pengadilan yang murah, ya pasti kalian akan berpikir ke arah sana. Gitu. Oke, Mas Yesaya, karena sudah tidak ada teman yang bertanya, silakan ditutup kelasnya. Terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Silakan Mas Yesaya. Teman-teman, sebelum menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Doa dipersilahkan. Doa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon izin menyampaikan nanti kalau memang sudah ada keluar keputusan sidang bisa online dan ada Zoom meetingnya, nanti saya akan bagikan. Mungkin nggak semuanya sidang yang di majelis saya, mungkin ada majelis lain kalian bisa ngikutin ya. Tetapi jangan berisik, nanti kalian akan di-kick sama paniteranya itu. Gitu.
biasanya daftar dulu, terus alasan ngikutin apa, itu akan diverifikasi oleh yang bersangkutan. Kalau kalian ngaku sebagai D3, sedang kuliah D3 pajak STAN, sedang kuliah upaya hukum pajak dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pasti insya Allah diterima oleh panitera. Nanti kalian akan diidentifikasi sehingga kalian bisa ngikutin sidang. Ya, sidangnya otomatis kalian akan ngikutin satu majelis 1 sampai sore tuh. Kalian tinggal ikut aja. Oke, jangan ikutin sidang saya. Kalau ikutin sidang saya agak sedikit berisik. Oke, terima kasih teman-teman. Bukan berisik ya, kalian mungkin kalau sidang saya belum terlalu nyampe. Saya banyak beracara terkait transfer pricing international tax. Gitu. Kadang sampai saksi kita in English juga itu jatuhnya ya. Gitu kan, datangkan bulenya langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup hari ini. Kita mudah-mudahan sehat selalu dan minggu depan tetap hari Senin, Mbak Anissa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tutup. Terima kasih. Thank you.